kami dari Kreasi Presentasi bisa berkunjung kembali ke Inalum dalam tajuk workshop Amazing Slide Infographics. Pesan yang disertai dengan gambar itu meningkatkan kinerja otak 60.000 kali lebih cepat daripada pesan yang hanya dengan teks. Inilah yang kemudian menjadikan infografis itu sekarang kayak menjadi sebuah kewajiban gitu ya bagi kita kalau misalnya menampilkan materi presentasi yang di dalamnya ada data kualitatif kuantitatif, kalau bisa pakai visualisasi infografis. Yang nanti akan menentukan slide presentasi Anda itu, dia itu kelihatan profesional atau tidak, itu posisinya ada di template warna. Karena dia harus konsisten tuh dari awal sampai akhir. Template warna itu bukan sekedar memasukkan warna di dalam slide, tetapi dia adalah kunci komunikasi corporate Anda di dalam slide. Jadi warna-warna corporate itu nanti akan mendominasi slide presentasi Anda. Bapak Ibu perlu tahu gimana caranya kita bisa memilih font yang tepat sehingga Anda bisa membawa persepsi yang tepat juga terhadap audiens. Jadi kalau teman-teman sudah paham tentang serif, sans serif, dan juga dekoratif, maka tugas teman-teman selanjutnya adalah memilih 2 font untuk infografis Anda. Di mana 2 font itu, 1 Anda pakai sebagai judul, kemudian yang kedua teman-teman pilih font untuk konten Anda pakai font apa. Bagaimana sih struktur slide presentasi what, why, dan how yang bagus? Apa itu struktur piramida? Struktur piramida itu adalah struktur slide presentasi yang di bagian atas itu adalah ide utama dan minimal terdiri dari ide pendukung dan detail data. Definisi dengan ide pendukung serta detail data itu menjadi satu kesatuan slide yang utuh. Ya mungkin kita salah kaprah selama ini ya, grafik dibilang adalah diagram. Tapi sebenarnya diagram adalah untuk memvisualkan sebuah teks atau bagian teks yang ingin divisualkan. Bagaimana Anda akan memvisualkan slide Anda menjadi poin per poin sehingga terlihat lebih visual. Bagaimana caranya untuk membuat slide presentasi mulai dari nol? Supaya gampang, untuk membuat presentasi dari nol itu dia bikin akronim, namanya MOVIE. M-nya itu apa? Message. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan? Harus jelas dulu Anda mau menyampaikan apa. Kenapa disarankan kita menggunakan gambar vektor? Yang pertama alasannya filenya relatif lebih kecil. Nah kemudian yang kedua, dengan adanya ilustrasi terutama yang 2 dimensi, itu akan membuat kesannya lebih ringan. Ada 3 teknik visualisasi data kualitatif. Yang pertama sudah kita bahas tadi, yaitu text layout. Yang kedua ada diagram. Sedangkan yang ketiga itu adalah tabel. Jadi kalau ada seorang presenter, dia presentasi nih, lalu nampilin tabel, dia sedang menunjukkan itu bukan visualisasi data, tapi itu data mentah apa adanya. Ketika Anda sudah mendapatkan ruang kosong, Anda tinggal mencari gambar. Gambar itu terakhir setelah kontennya selesai. Font yang dia itu sans, usahakan dia kapital untuk membedakan antara big title dengan konten. Banyak banget gunain ilmu-ilmu yang udah di-share di sini, knowledge, kompetensi yang benar-benar keisi gitu dan sesuai untuk role aku. Dengan adanya training ini sebetulnya mempercepat juga untuk kita bekerja gitu. Sedangkan PPT ini kan sebetulnya sebagai supporting slides untuk kita bisa memaparkan apa yang ingin kita sampaikan. Dan alhamdulillahnya melalui ini kita belajar bagaimana cara mendapatkan beberapa template-template yang akan berguna ke depannya. Cara-cara magic tadi ya, banyak sekali yang saya dapatkan bisa menghapus background itu selama 27 tahun saya hidup. Baru tadi cara tahu caranya. Terus juga tips-tips untuk mendapatkan icon-icon yang lebih HD itu juga sudah dapat banyak sekali dari sini. Dan juga tips-tips lainnya yang sangat bermanfaat. Terima kasih KP, tim.